Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yashrahu sudurana lil Islam wa dinul ladzi yumayyizu bainal anami wal an'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa alladzi ashraful anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid dawam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Rokan 4 Koto bersama perangkat kecamatan. Yang kami hormati alim ulama kami dari seluruh kecamatan Rokan 4 Koto, yang kami dapat kabar pada pagi ini kita berkumpul di sini. Alhamdulillah, semoga dengan payung dan tuntunan ulama kita akan selalu mendapatkan ridha dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati seluruh perangkat desa, yang kami dengar tadi ada PLT Kepala Desa Rokan Timur. Mudah-mudahan semua yang terjadi adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, idza arada syai'an ayyakula lahu, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika Allah menghendaki, tidak ada yang merintanginya. Tokoh adat, tokoh pemuda, pengurus masjid Darus Sa'adah, Imam Bilal Khatib, dan Bapak Kepala BPD yang semuanya kami hormati, dan terus yang kami muliakan tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu hamba Allah ya, insya Allah menjadi hamba Allah yang soleh. Dan tentunya yang kita harapkan ketika kita menemui ajal kita kita menjadi manusia yang mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan. Alhamdulillah, kami tak menyangka kalau pagi ini begitu banyak. Biasanya kami mengisi kuliah subuh ini ya 2-3 saf lah, tapi ini penuh masjidnya. Alhamdulillah, kalau Pak Camat katakan tadi sebelumnya bergabung dalam GSSB ini 4 masjid, tapi hari ini sudah bergabung 7 masjid. Ini menunjukkan bahwa kita haus dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah setiap kita, setiap penduduk kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan semua pintu rezeki yang datang dari langit ataupun yang muncul dari bawah tanah.
Kita sadar bahwa tidak semua dari kampung anggota masyarakat kita itu yang rajin ke masjid. Kita yakin bahwa di antara saudara-saudara kita hari ini, saat ini masih asik dengan tidur lelapnya. Tetapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke sini sebagai wujud daripada tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Hari ini kita wujudkan apa yang Allah nyatakan itu. Paling tidak, kalau menurut kata Imam Ghazali, kalau masih ada masjid ini diisi oleh para musallin, orang sholat berjamaah, sholat di masjid, insya Allah kiamat itu belum datang. Walaupun sejak 14 abad yang lalu Rasulullah sampaikan bahwa kiamat itu sudah dekat. Ketika kita tahu dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau ditampakkan oleh malaikat Jibril, seorang nenek yang tua renta bangka, tetapi nenek itu menghiasi dirinya dengan penuh perhiasan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ini gambaran apa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Muhammad, inilah gambaran dunia sebetulnya. Dunia ini sudah bongkok, bungkuk bahasa awak, sudah tua renta. Ibarat nenek-nenek lah kini, nenek itu sudah tidak bergigi, kulit dah keriput, ya, rambut sudah beruban." Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika tumbuh ubannya satu menangis luar biasa. Tumbuh satu lagi ubannya, nangis lagi. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan tubu taubatan nasuha. Kita tak bisa taubat itu tabat sabalado. Taubat itu harus selalu perbaharui setiap waktu dan setiap hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang betul-betul menunaikan kewajiban kita. Bapak-bapak dan ibu sekalian dirahmati Allah. Salawat dan salam kepada arwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayah-ayah, ibu-ibu kami, dan sanak kami rahimakumullah. Dalam sebuah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh tidak aku bertanya?" Jawab Rasulullah, "Silakan saja, boleh, kenapa tidak?" "Kalau aku bertanya, ya Rasulullah, kalau anda boleh tahu bila kiamat itu tiba?" Bila kiamat itu tiba, dengan senyum Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabatku, kenapa kamu berpikir kiamat itu datang? Seandainya kiamat itu datang hari ini, kamu sudah siap atau belum? Tak usahlah kiamat kubra, di mana kiamat kubra gunung-gunung dihancurkan oleh Allah, bumi dibalikkan, ombak-ombak di laut naik ke atas, semuanya sirna habis. Tapi paling tidak kiamat sugra. Kalaupun tidak kiamat sugra kepada masyarakat, paling tidak kiamat untuk dirimu. Karena idza jaa ajaluhum
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Umur kita tidak tahu, itu rahasia Allah. Tetapi bagaimana kalau kiamat orang lain tidak datang, tapi kiamat pada diri kita yang datang? Pertanyaannya, kita sudah siap atau belum? Maka inilah pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesan Rasulullah? Jangan pikirkan kiamat itu akan tiba. Kalau kata Imam Ghazali, selama ada yang pembaca Quran, walaupun Rasulullah katakan min iqtirabis sa'ah itsnan, tanda-tanda kiamat itu akan datang ada dua. Yang pertama, kasratul qurra wa qillatul fuqaha. Yang pertama, banyak pembaca Al-Quran yang pandai membaca Al-Quran, tetapi sangatlah sedikit yang bisa mengamalkan isi Al-Quran. Kalau kini jangan banyak membaca, mungkinlah banyak tak bisa membaca. Yang kita harapkan misalnya surau-surau, TPA, MDA, apalagi 2 tahun terakhir ini proses pendidikan itu tak ada sama sekali. Anak MDA, anak tidak pergi TPA dengan alasan COVID-19. Ambo tidak mengatakan COVID ini tidak ada, tidak. Tetapi jangan kena penyakit ini mendorong kita menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana di saat kita jauh dengan Allah, di saat itu malaikat Israel mencabut nyawa kita. Itulah doa kita, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami ini dengan husnul khatimah. Jangan akhiri hidup kami ini dengan su'ul khatimah. Itu doa kita. Bapak-bapak, ibu sekalian dirahmati Allah. Yang kedua, kata Rasulullah, min iqtirabis sa'ah tadi, tanda-tanda kiamat itu akan tiba. Kasratul umara wa qillatul umana. Banyak yang menjadi pemimpin. Pemimpin hari ini tidak sama dengan pemimpin Abu Bakar ketika dibai'ah oleh sahabat-sahabatnya menjadi khalifah Rasul. Tidak seperti Umar bin Khattab ketika diangkat jadi khalifah Abu Bakar Siddiq, pengganti Abu Bakar Siddiq. Tidaklah seperti Utsman bin Affan, tidaklah seperti Ali bin Abi Thalib. Hari ini pemimpin bukan dia ditunjuk, tapi minta ditunjuk. Tidak ada khalifah pemimpin seperti Abu Bakar ketika dibai'ah dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah kata Abu Bakar. Tapi pemimpin hari ini ketika dia diangkat jadi pemimpin, yang keluar dari mulutnya bukan innalillah, tapi apa? Alhamdulillah. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda kiamat itu akan tiba. Itu banyaknya pemimpin, tetapi wakilatul umana, sedikit sekali pemimpin yang ada itu amanah kepada Allah, amanah kepada masyarakatnya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebuah ungkapan katakan fasadul mujtama'at manutat bi fasadi zu'amaiha. Ingat baik-baik, walaupun ini sebuah ungkapan kata hikmah, tetapi katanya hancurnya sebuah masyarakat, baiknya sebuah masyarakat, kalau hancurnya sebuah masyarakat tergantung kepada hancurnya pemimpin masyarakat itu sendiri. Untuk itu bapak-bapak, ibu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang jujur,
diberikan pemimpin yang amanah, diberikan pemimpin yang takut kepada Allah. Luar biasa hari ini Pak Camat berikut sama kita sholat subuh berjamaah. Tidak ada pemimpin seperti itu. Yang kita harus memimpin seperti itu. Memimpin itu, kalau ibarat bahasa kampung, seperti memandiin bolu. Tidak seperti memandiin bolu, membandikan sapi atau kobong. Kalau kita membandikan kobong, ngerti bahasa awaknya kan? Buat campulas kata enak. Tapi aku nak pandai bahasa awakkan loh. Ya. Kalau kita seorang pemimpin, karena kita tahu bahwa tidak semua kita pemimpin, tetapi yakinlah, kata Rasulullah, semua kita itu pemimpin, mulai dari paling atas sampai paling bawah. Paling tidak pemimpin bagi diri kita sendiri. Kullukum ra'in wa kullum mas'ulun an ra'iyati. Bapak-bapak ibu sekalian rahmati Allah. Maka menggembleng masyarakat ini oleh pemimpin sama seperti memandikan kobong. Bawa ke sungai apa? Ke sungai Rokan apa sungai Siasat? Sungai Siasat. Ketika kita punya kobong, kita bawa kobong itu langsung memandikan dalam. Kita bawa kobong itu ke dalam sungai. Arti kata pemimpin itu kalau mengajak kepada kebaikan, dia sendiri mulai memulai, bukan menyuruh. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Betapa banyak di antara manusia yang hanya memerintahkan orang kepada kebaikan, tetapi dia tidak melakukan. Maka pemimpin itu seperti mandiin kobong. Dia yang mengajak dulu, baru kita ikuti bersama. Bapak-bapak ibu sekalian, kalau pengembala di Arab, pengembala kambing Ustaz. Ya, kalau di Arab pengembala kambing, tuannya itu di depan, di paling muka tuannya. Padahal yang digembalainya itu ribuan kambing, tidak 10 ekor, ribuan. Tapi tuannya berada di mana? Di depan. Ketika berjalan, diikuti oleh kambingnya di belakang. Diikuti oleh kambingnya belakang. Ketika tuannya belok kanan, dia belok kanan. Ketika tuannya belok kiri, dia belok kiri. Itu kambing di Arab. Kalau kambing di Jawa tidak bisa, tuannya di depan. Jangankan ribuan, 10 ekor aja kita menggembala kambing di kampung awak. Awak di depan, berjalan awak. 2 menit setelah itu tengok belakang, siku pun tak leleh. Maka di daerah kita ini pemimpin di belakang. Dalam filosofi Islam tidak bisa seperti itu. Pemimpin itu harus depan. Alhamdulillah ala barakatillah. Kamu tidak muji-muji depan Pak Camat. Mudah-mudahan Pak Camat ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak alasan urusan pilkada, ada Pak Camat, tidak ada kaitannya pilkadaan. Bapak-bapak ibu sekalian dirahmati Allah. Sampai jam apa? Ini janji petang je Pak ke PD setengah jam pengelamuan. Lay 10 menit lagi. Untuk itu Bapak-bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Maka Al-Qur'an memberikan rumus, memberikan pernyataan kepada kita. Apa? Kata Al-Quran, ada 3 model, ada 3 bentuk lupa manusia. Ini akan berbahaya buat dirinya.
Kata Al-Quran, bukan katamu. Ada 3 model lupa iko bahayo dalam kehidupan kita. Ini bagian dari persiapan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat kita akan berangkat. Kafa bil mauti wa'iza. Setiap kematian akan kita jadikan pelajaran. Selalu Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya, kafa bil mauti wa'iza, kafa bil mauti wa'iza. Walaupun hari ini ketika ada kematian itu dikeliling tetangga biasa saja, karena itu kematian silih berganti. Padahal hakikatnya itu gunanya kita ziarah kubur. Bukan minta-minta dikubur, tidak. Tetapi kita meyakini bahwa kalau seandainya kita nanti suatu saat samalah seperti dia, menjadi mayat yang kaku, yang tidak kawan, tidak ada teman siapa-siapa kecuali amal ibadah yang kita bawa. Untuk itu ada 3 hal, 3 lupa yang berbahaya bagi diri dan kehidupan manusia. Yang pertama, manusia itu berbahaya kalau lupa asal usulnya. Kita tahu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita dilahirkan oleh bunda dan ibu kita dalam keadaan yang sama. Tidak ada seorang dilahirkan langsung pandai berlari. Tidak ada seorang langsung pandai bicara. Walaupun di Afrika terjadi beberapa tahun sebelum ini, ada di Afrika Selatan yang lahir, ini nyata loh beritanya, bukan hoak. Tahu Pak Ibu hoaknya? Hoaknya bang, hoak lo nyawa. Ya. Walaupun ada di Afrika Selatan sana lahir seorang laki-laki, apa yang diucapkan pertama kali ketika dia lahir? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu kampung itu masuk Islam. Tapi itu kan tanda-tanda Allah sebagai pelajaran buat kita. Seandainya terjadi di Kecamatan Rokan kok, bayi baru lahir langsung pandai mengecek, entah apa yang terjadi. 2 kemungkinannya. Pertama, sadar dan tobat kepada Allah. Yang kedua, bayi itu dijadikan tumbal untuk judi. Bapak-bapak, ibu sekalian dirahmati Allah, kita dilahirkan oleh ibu kita dalam bentuk yang sama, telanjang bulat, tidak mengetahui apa-apa. Maksudnya asal usul kita sama. Maka jika hari ini, kalau hari ini ada saudara kita kebetulan diberikan amanah oleh Allah kekayaan dan harta, terkadang sahabat kita ini lupa akan asal usulnya pada hakikatnya. Sebelumnya tidak dia langsung kaya, tapi berproses dari manusia yang biasa, masyarakat biasa aja sebetulnya sebelumnya. Tapi berubah zamannya sehingga dia menjadi kaya. Asalnya apa? Miskin juga sama seperti kita. Walaupun di antara umat Rasulullah ini, ya kan, tidak ada yang berdoa minta miskin. Ada minta doa minta miskin? Ada apa? Pernah enggak doa minta miskin? Pernah enggak? Semuanya minta kayu. Kalau ustadz tuh minta kayu dengan halalan thayyibah. Tapi kalau awam minta kayu aja, enggak perlu halal. Penting le kayu. Tetapi Rasulullah SAW doanya apa? Minta miskin. Allahumma hayyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumratil masakin fi yaumil qiyamah. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin
dan matikan aku dalam keadaan miskin, nanti temukan aku di padang mahsyar bersama orang-orang miskin. Ketika ditanya kepada Rasulullah, kenapa engkau minta doa miskin ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ingat bahwa di yaumil hisab nanti, orang yang paling cepat selesai hisabnya adalah orang miskin. Orang yang paling lambat hisapnya, bertele-tele hisapnya. Orang sudah selesai, orang sudah tuntas, dia masih belum. Siapa? Orang yang memiliki harta kekayaan. Nah, kini kita pilih. Ini miskin apa kaya? Ini itu masalahnya. Disitulah manusia itu. Sesuai dengan syair kita. Ilahi las tulil firdausi ala wala aqwa ala nari jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambi azimi. Kalau itu jadi dua anak untuk nak lolok copet, insya Allah copet lolok itu. Tapi kok indah logo entah apa, apalagi logo metal. Tetangga aja risau. Bapak-bapak dan ibu sekalian dirahmati Allah, itulah manusia itu. Ketika orang bertanya cakap mana nih yang mau kaya pada miskin, ndak lain yang menjawab. Coba aja. Yang ini miskin angkat tangan. Enggak kelihatan ya. Kita ingin kaya. Tapi manusia itu tak enaknya apa? Dia ingin kaya. Kena ingat begini. Rumusnya begini. Kalau hidupnya miskin, ya copet masuk surga. Kalau hidupnya kaya, jangankan masuk surga, masuk neraka lama-lama. Amanonio. Mano mau mana onda? Nah, itu kan manusia. Maunya apa? Saya mau hidup kaya di dunia ini ya Allah, tapi aku juga mau cepat surga. Itulah syair yang kita baca tadi. Ilahilastu lil firdausi ahla, ya Allah. Kalau ditengok-tengok tak pantas aku masuk ke surgamu. Lei semayangnya, lei sholatnya, sholat zuhur jam 3. Sholat asar sedang main bola. Sholat maghrib lapone. Sholat isya sudah makan talono. Sholat subuh masih dalam bahasa limu, selesai sudah. Kalau kita tengokkan amal kita untuk mendapatkan surga Allah, bahasa orang kampung kami pai kuahnya, ya kan? Kalau kita hitung-hitunglah amal kebaikan yang sudah kita tunaikan untuk mengharapkan ridha dan surga Allah, tidak mungkin. Maka itu syair tadi, ilahilastu lil firdausi ahla. Kalau ditengok-tengok, timbang-timbang, ya Allah, tidak pantas aku masuk surgamu. Tengoklah amalku. Kaulah kata Nabi, kemudian kata kita. Tetapi kita sambung ayat itu, sambung syair itu. Aku tidak pantas jadi penduduk surgamu. Tapi wala aku ala nar jahim. Tapi tidak ditolak dia aku masuk nerakamu. Awaklah nak pantas masuk surga, tapi masuk neraka pun lah nak nio. Nak di mana kita? Pilihan cuma dua, surga dan tidak ada baina wa baina.
Untuk itu kita iringi syair itu. Fahabali taubatan waghfir dzunubi. Untuk itu, kalau memang aku tak pantas menuju surgamu dan aku tidak layak, bukan tidak layak, tidak kuat masuk ke dalam nerakamu, berilah aku taubat yang betul-betul taubat. Tuntunlah aku menuju-Mu ya Allah. Fahabli taubatan waghfir dzunub. Ampuni dosa-dosaku. Tidak ada Allah tak pelit. Innallaha ghafurur rahim. Berapapun kesalahan dan dosa yang kita lakukan, Allah akan ampuni semuanya, selama itu bukan dosa syirik. Taubat kita belum terlambat. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, seandainya hari ini sahabat kita ada yang kaya, harus ingat asal usulnya supaya dia menggantungkan diri kepada Allah. Kalau kayo kini inge asalnya botang ndak kayo dong. Apalagi kalau hari ini ada di antara saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita menjadi pemimpin, menjadi orang yang berpangkat, berjabatan. Ingat asal usulnya bahwa sebelumnya dia tidak menjabat. Apalagi di kampung kita, jabatan itu paling tinggi 5 tahun, atau dipilih 1 kali lagi 10 tahun, selesai sudah. Seandainya kita tidak amanah terhadap kepemimpinan yang dipondakkan kepada bahu kita, 10 tahun lagi kita menjadi manusia biasa. Justru sebelum kita diangkat jadi pejabat, kita dihormati oleh orang sekeliling kita, tetapi ketika kita jadi pemimpin, kita tidak amanah, kita jauh lebih turun dan tidak dihormati manusia biasa seperti sampah. Maka kita harus sadar bahwa kita itu adalah asal usul kita. Dalam sholat, seketek lebo ya 5 menit lagi. Ya, Mbak sudahi. Dalam sholat, hikmah gerakan sholat itu kan ada. Takbir, setelah takbir baca Fatihah, kemudian setelah itu rukuk. Rukuk kenapa punggungnya sejajar? Kenapa mata dan kepalanya menunduk ke bawah? Tidaklah rukuk itu seperti ini, tapi rukuk menengok ke bawah. Filosofinya apa? Filosofinya, ingat kamu wahai makhluk yang kotor. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Ingat, tidakkah kalian tahu bahwa kalian itu hanya diciptakan dengan setetes air mani yang kotor? Nak bangga pula berpangkat berjabatan. Ingat baik-baik, bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah. Maka dalam gerakan sholat ada rukuk, kita menengok ke bawah. Filosofinya apa? Kita harus tahu asal usul kita dari mana. Kita menengok ke bawah, menengok tanah. Asal kita dari tanah. Suatu saat kita akan menuju ke tanah. Sehingga dengan begitu kita, pikiran kita khusyuk, hati kita khusyuk, gerakan kita khusyuk. Ketika kita rukuk ke bawah, menengok tanah, kita sadar bahwa asal dan usul kita, insya Allah sholat kita khusyuk birahmatillah. Walaupun ada jurus-jurus khusyuk ini, kalau kamu baca panjang mereka sampai jam zuhur mereka. Bapak-bapak ibu sekalian rahmati Allah, kita persingkat. Itu lupa asal usul. Yang kedua, lupa diri sendiri. Kenapa lupa diri sendiri? Betapa banyak dan sahabat-sahabat kita hari ini, salah orang banyak nampak adanya, tapi salahnya tak mau tahu. Filosofinya ketika kita menunjuk ke orang lain, satu jari ke orang sampai jari kawak. Arti kata, kalau kita mengatakan orang itu tidak baik, berarti 4 kali lebih tidak baiknya diri kita. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah kesalahan kalian dulu. Jangan menengok kesalahan orang lain. Kalau menengok kesalahan orang lain, kalian tidak akan bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita percepat saja. Yang ketiga, lupa akan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah hirau dengan dunia. Kamu katakan tadi dunia ini sudah menjadi nenek-nenek yang sudah bongkok, bungkuk. Tapi nenek-nenek tadi mampu ingin berhias juga. Sudah lebih bila ke dalam gigi ndak ada pakai lipstik. Ya kan? Nini kalau bungkuk pakai golang ome, pakai kalung ome. Siapa nak menengok ancaknya le? Begitulah perumpamaan dunia hari ini. Dunia itu sudah tua. Kata Imam Ghazali, dunia ini diciptakan tidak untuk kepuasan. Ketika kita dapatkan satu, mau dua. Ketika kita mau dua, dapat dua, mau tiga. Tak pernah selesai dunia ini. Untuk itu ingat, kita punya tanggung jawab sebagaimana ayat kita bacakan tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan kita kecuali untuk beribadah kepadanya. Hadis Rasulullah kata sampaikan, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kalian seenak kalian, kata Rasulullah. Tapi ingat, suatu saat fa innaka mayyitun. Suatu saat kalian akan menjadi mayat yang kaku. Walaupun hari ini kalian tidak datang ke masjid untuk sholat berada di belakang imam, tapi yakinlah suatu saat kalian juga akan masuk masjid walaupun kamu sudah berada di depan imam. Aiko anak matang masjid saudara-saudara kita dong. Ya kan? Nggak mau datang ke masjid untuk sholat. Nah, tapi suatu saatnya kan masuk aja ke masjid. Kalau awak kini berada di belakang imam awak sholat, besok ini di depan imamnya sholat leh. Jadilah lagi masuk masjid. Ketika ditanya malaikat mau ketangkir, mana nak masuk masjid? Lain, bila ketika disolatkan. Jadi julah. Iya betul. Iya betul. Na'udzubillah. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu seenakmu, sesukamu, tapi ingat bahwa kamu akan mati. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufaraqun anhu. Cintailah sesuka hatimu apa yang engkau cintai, tapi ingat suatu saat kamu akan berpisah dengannya. Kita hari ini punya Fortuner, punya Pajero, hari iko. Tapi ketika kita meninggal, bukan Pajero yang membawa kita, tapi ambulan. Tidak ada guna Pajero yang kita miliki ketika mati selesai. Apalagi Allah, bukan Allah. Rasulullah SAW mengatakan, betapa banyak di antara umatku dia meninggalkan harta kekayaan kepada ahli warisnya. Tetapi sayang ahli waris ini jauh murka, mengundang murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang diazab siapa? Bukan ahli waris, tapi kita yang diazab. Karena harta itu adalah harta kita. Apabila harta yang kita kumpulkan pada masa hidup itu halal, dia akan mendapatkan balasan surga dari Allah. Tetapi apabila harta yang kita dapatkan tidak jauh dari ridha Allah, maka ingat, camkan bahwa azab Allah akan menanti kita. Cintailah sesuka hatimu, tapi ingat suatu saat kamu akan berpisah dengan itu semua. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujzi. Lakukan apa kalian suka, tapi ingat setiap apa yang kalian lakukan Allah akan balas. Ketika itu kebaikan, Allah akan balas dengan surganya. Ketika itu sebuah keburukan, Allah akan balas juga dengan azabnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ketika seorang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji bayam, suatu saat di alam mahsyar, di mizan Allah, dia akan terima itu balasan surga Allah pahala.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Apabila kita melakukan keburukan, maka kita juga akan kita tuai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Kalau di rentang mau panjang, namanya kuliah subuh. Kuliah subuh ini paling tidak 15 menit. Sekarang saya sudah banyak korupsi. Ya, tidak 15 menit lagi, lebih dari setengah jam. Mohon maaf kiranya kalau ada kata-kata saya yang salah dan sikap dan perbuatan saya, ya, mudah-mudahan ini tetap barokah buat kita dan tetap kita hidupkan syiar ini, ya. Bukan syiar kuliah subuhnya yang penting, jemaah subuhnya. Ini ada juga kadang-kadang datang kuliah subuh, jemaah subuh tak datang. Datang kuliah subuh datang, tapi jemaah subuh tak ikut. Tapi na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan makin lama, ya, jemaah subuh kita ini makin bertambah. Karena makin bertambah, maka rahmat Allah akan bercucuran ke kampung kita. Apalagi ini di bawah payung Kecamatan Rokan 4 Koto. Bukan lagi Rokan Timur, tapi Kecamatan Rokan 4 Koto. Masuk Kelurahan Rokan, masuk Desa Rokan Koto Ruang, ya. Masuk Desa Kebau Jaya. Nggak tahu lah, nggak apal. Semuanya terhimpun jadi satu. Kita ingat bahwa Islam itu berjamaah, syiar itu berjamaah, ya. Tapi perlu diingat, apabila kita berkumpul bersama-sama ini merupakan kekuatan bagi kita, ya. Kalau seorang di rumah malik gitu, tapi di siku kita bersama berkumpul sholat bersilaturahim sama kita. Tak mungkin kita satu-satu ke rumah kawan masing-masing, tapi di saat kita bertemu di masjid, silaturahmi akan selalu terjalin dengan baik. Itulah bagian untuk memperpanjang umur kita, bagian untuk memancing rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Ya, doa kita dulu. Tidak jadi salam doa. Di kode di bawah doa alunya. Ya, kita batalkan salam jago. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa min adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma ighfir amwatana warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum waj'al jannata mathwahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana fa anta syafi la shifaan illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka minhu nabiyyuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika masta'adzaka minhu nabiyyuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين يا قاضي الحاجات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina آمين آمين ثم آمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Demikian, terima kasih. Mohon maaf kami ulangi sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf segala kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.